Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil penelitian saya yang berjudul Uji Karakteristik Briket Arang dengan Variasi Ukuran Partikel Serbuk Arang. Penelitian ini dilatar belakangi oleh beberapa sebab, diantaranya krisis energi dan ketergantungan kita terhadap energi fosil yang semakin meningkat, menyebabkan kita harus beralih ke sumber energi yang lain. Salah satunya adalah biomasa. Biomasa merupakan material organik yang tersisa dari tanaman yang telah dihilangkan kadar airnya. Dua sumber biomasa yang menjanjikan adalah limbah serbuk gergaji dan limbah tempurung kelapa. Limbah serbuk gergaji berada pada posisi atau berada dalam ketersediaan 50,8% dari bahan baku. Kemudian untuk limbah tempurung kelapa adalah sekitar 12% dari total produksi kelapa yang mencapai 360.000 ton per tahun. Kedua limbah ini berpotensi untuk dijadikan sebagai salah satu sumber energi alternatif yang lain dengan dikonversi menjadi briket sebagai salah satu bentuk dari diversifikasi energi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh variasi ukuran partikel serbuk arang terhadap nilai kalor, kadar abu, kadar air, dan briket arang, dan kedua adalah untuk mengetahui ukuran partikel yang paling optimum dalam pembuatan briket arang. Penelitian dilakukan diawali dengan studi literatur terkait biomasa, yaitu limbah serbuk gergaji, limbah tempurung kelapa, perekat tepung tapioka, dan proses pembuatan briket serta pengujian briket. Persiapan bahan, kemudian dilanjutkan dengan proses pembuatan briket, pengujian briket arang, dan dilanjutkan dengan analisis dan pembahasan. Bahan yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari 75% limbah serbuk gergaji, ditambah dengan 25% limbah tempurung kelapa, dan 6% tepung kanji. Proses pembuatan briket terdiri dari beberapa tahap. Yang pertama adalah karbonisasi yang dilakukan pada suhu 300 derajat Celcius selama 2 jam, kemudian dilanjutkan dengan pengerusan untuk mengurangi ukuran partikel sesuai dengan variasi ukuran partikel yang diinginkan, yaitu 10 mes, 20 mes, dan 40 mes. Kemudian dilanjutkan dengan pencampuran ketiga bahan baku, pencetakan dengan ukuran diameter 6 cm dan tebal 2 cm, dan dilanjutkan dengan pengeringan di bawah sinar matahari selama 1 hari. Pengujian briket meliputi pengujian kadar air sesuai dengan standar ASTM D3173, pengujian kadar abu sesuai dengan standar ASTM D3174, dan pengujian nilai kalor sesuai dengan standar ASTM 2015. Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk kadar air dari briket yang dihasilkan, itu rata-rata kadar air untuk ukuran partikel 10 mes adalah sekitar 5,571%, ukuran partikel 20 mes memiliki rata-rata kadar air 5,5898%, dan ukuran 40 mes memiliki rata-rata kadar air 5,461%. Nilai ini sudah memenuhi persyaratan dari SNI 016235-2000 yang mensyaratkan kadar air briket arang sebesar lebih kurang atau sama dengan 8%. Dari grafik berikut menunjukkan bahwa semakin kecil ukuran partikel, maka kadar air cenderung turun. Kadar air terkecil diperoleh pada ukuran 40 mes dan kadar air tertinggi diperoleh pada ukuran partikel 20 mes. Untuk pengujian kadar abu, rata-rata kadar abu untuk ukuran partikel 10 mes diperoleh 1,994%, untuk ukuran partikel 20 mes memiliki rata-rata kadar abu 2,573%, dan untuk ukuran partikel 40 mes memiliki rata-rata kadar abu 4,762%. Nilai ini sudah memenuhi syarat SNI 016235-2000 yang mensyaratkan nilai kadar abu kurang dari sama dengan 8%. Dari grafik menunjukkan bahwa semakin kecil ukuran partikel, maka kadar abu cenderung naik. Kadar abu tertinggi diperoleh pada ukuran partikel 40 mes dan kadar abu terendah diperoleh pada ukuran partikel 10 mes. Untuk pengujian nilai kalor, rata-rata nilai kalor ukuran partikel 10 mes diperoleh rata-rata nilai kalor sekitar 6.000 kalori per gram. Untuk varian 20 mes diperoleh rata-rata nilai kalor sebesar 5.865 kalori per gram, dan untuk ukuran partikel 40 mes diperoleh rata-rata nilai kalor 5.791 kalori per gram. Nilai ini sudah memenuhi nilai yang distandarkan dalam SNI 016235-2000 yang lebih besar sama dengan 5.000 kalori per gram. Dari grafik tersebut dapat dikatakan bahwa semakin kecil ukuran partikel, maka nilai kalornya semakin turun. Nilai kalor tertinggi diperoleh pada ukuran 10 mes dan nilai kalor terendah diperoleh pada ukuran 40 mes. Besarnya nilai kalor dipengaruhi oleh kadar abu, jadi semakin tinggi kadar abu, maka semakin rendah nilai kalor.
Dari penelitian dilakukan dengan melakukan perbandingan komposisi antara limbah terpuruk gergaji dibanding limbah tempurung kelapa sebesar 75% dan 20% dengan konsentrasi perekat 6% adalah ukuran paling optimumnya adalah di ukuran 10 mes. Kesimpulan dari penelitian dilakukan adalah briket arang yang dihasilkan dengan variasi ukuran partikel terumbu karang 10 mes, 20 mes, dan 40 mes menunjukkan bahwa kadar air briket arang dihasilkan memiliki nilai rata-rata sebesar 5,571%, 5,591% dan 5,461% untuk masing-masing variasi ukuran partikel serbuk arang. Kadar abu briket arang yang dihasilkan memiliki nilai rata-rata sebesar 1,99%, 2,573%, dan 4,762% untuk masing-masing variasi ukuran partikel serbuk arang. Untuk nilai kalori briket arang dihasilkan memiliki nilai rata-rata sebesar 6.013,347 kalori per gram, 5,774 kalori per gram, dan 5.791,313 kalori per gram untuk masing-masing variasi ukuran partikel serbuk arang. Nilai kadar air, kadar abu, dan nilai kalori dari briket arang yang dihasilkan sudah memenuhi standar mutu briket SNI 016235-2000. Ukuran partikel serbuk arang yang optimal dalam penelitian ini adalah 10 mes. Saran yang untuk penelitian selanjutnya adalah mengenai pengaruh ukuran partikel terhadap karakteristik fisik kuat tekan dan karakteristik kimia briket arang. Kesulitan dan hambatan penelitian sama penelitian diantaranya adalah ada jadwal penelitian karakteristik briket arang yang kurang sesuai atau mundur dari jadwal yang telah ditentukan. Hasil penelitian dilakukan telah dipublikasikan pada Seminar Nasional Unit 3 dan dipublikasikan dalam bentuk proceeding dari ISBN. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.